Festival Seni Budaya Kutai. Kita ingin menyelenggarakan ya kegiatan ini merupakan agenda tahunan kita. Ya, agenda tahunan di Desa Adat Kutai, di mana kita menggelar acara ini setiap tahun. Yang pertama, yang kedua. Nah, yang kedua, jelas kita ingin membangkitkan kreativitas daripada pemuda kita, ya, agar senantiasa bisa mengajarkan yang namanya seni budaya di Desa Adat Kutai. Yang ketiga juga kita sekaligus ya melakukan promosi pariwisata setiap tahun di Desa Adat Kutai. Ini festival seni budaya yang keberapa? Ini festival seni budaya yang ke-6. Ya, untuk gogohnya yang ke-16 sudah kita selenggarakan. Festival seni budaya ini yang ke-6. Apa aja ada di festival seni budaya? Ya, di festival seni budaya itu kita pertama menyelenggarakan parade gogo yang diikuti oleh 13 sekatruna Desa Adat Kutai. Yang kedua kita juga lombakan fragmentari ya yang diikuti oleh 13 juga yang terangkai dalam parade gogo itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu kita melakukan parade bangku biar anak-anak yang diikuti oleh dari Sekatruna Banjar Tegal dan Banjar Jawa Jero. Dan yang keempat yaitu Pasar Majelangu yang juga rangkaian di Lembak Geni, dan sekaligus pada acara itu akan diselenggarakan final daripada JBT, dan yang terakhir itu juga dengan desa itu sendiri. Untuk kalau gogo ini kan dilombakan. Ya. Teknis penilaiannya. Untuk teknis penilaian di lomba gogo kita melakukan 2 teknis penilaian, yaitu yang pertama penilaian yang dilakukan oleh para wisatawan, yaitu kita mengambil juara-juara yang akan keluar sebagai juara favorit, di mana kita melibatkan 20 hotel di mana tamu-tamu yang tinggal di 20 hotel itu kita libatkan untuk memberikan penilaian, sehingga siapa yang dipilih oleh mereka yang akan keluar menjadi favorit 1, 2, dan 3. Lalu kategori yang selanjutnya di gogo juga kita melakukan penilaian yang kita mengundang atau memakai dewan juri yang berkompeten, yaitu dewan juri dari Institut Seni Indonesia Denpasar, mana dewan juri ini yang sudah tahu betul yang namanya seni di tabuh, seni di di gogo dan lain sebagainya. Yang jelas ini juri ini sangat-sangat ahli di bidangnya masing-masing. Nah, untuk penilaian oleh wisatawan ini mungkin ada pembatasan misalnya 100 wisatawan. Ya, ada yang jelas di masing-masing hotel kita melibatkan wisatawan tersebut ya, dari 20 hotel ini kita libatkan yang normalnya 10 sampai 20 tamu wisatawan, tapi kan kemungkinan tidak keseluruhannya akan hadir kan. Nah, ini yang akan memberikan penilaian dan dimasukkan dalam sebuah kotak, dan kotaknya dari hasil penilaian dari wisatawan itu kita akan buka kotak itu di saat final di Majelangu itu. Yang diperebutkan mungkin ya hadiah untuk yang diperebutkan semua kategori, yaitu ogoh-ogoh, jaga budaya desa, itu termasuk fragmentari kita berikan ya uang tunai, piagam, penghargaan, dan trofi. Kalau gogo temanya nanti Pak ada spesifik mungkin? Tema gogo yang jelas bebutan yang kita syaratkan untuk dibuat gogo tiap untuk kala dan pemutihan. Ada syarat mungkin apakah menggunakan styrofoam tidak diperbolehkan atau seperti itu? Oh enggak, untuk saat ini belum. Ya, kita masih bebaskan, boleh menggunakan styrofoam dan boleh juga melakukan dengan cara ulatan. Itu masih kita bebaskan, belum ada secara spesifik untuk itu. Dan tema yang kita angkat untuk saat ini yaitu Juwana Kalangan Taksu, dimana artinya dimana bahwasanya kita generasi muda itu yang dirasuk oleh jiwa muda yang energik, dan tentunya di sini akan dirasuk oleh karismatik dan taksu itu sendiri. ada mungkin yang membawa reklamasi. Oh enggak, kita ada marah, kita melarang satu dalam hal ini
ogoh-ogoh untuk mengarah ke politik atau yang berbau sara itu kita larang, untuk itu kita hindarkan. Yang jelas biar sejalan lah dengan apa menjadi filosofi dan budaya kita di Bali, yaitu putu kala dan pengutian itu aja yang boleh, tidak boleh yang nyeleneh. Ya. Kalau Skegong yang tampil nanti apakah dibarungkan dengan yang sempat juara itu bagaimana? Oh dan yang jelas ini merupakan apa namanya dikatakan kita pakai sebagai sebuah agenda ya, di mana secara bergilir nanti Skegong yang ada di desa Kute, Skegong anak-anak yang ada di desa Kute yang kita sudah berikan dana pembinaan dari dana sosial LPD sebesar 12 juta kepada Skegong yang masing-masing banyak itu untuk membentuk Skegong anak-anak, dan Skegong anak-anak inilah yang secara bergiliran akan tampil itu. Nah untuk saat ini untuk di Festival Seni Budaya yang ke-6 ini kesempatan kita berikan kepada Banjar Tegal dan Banjar Jabu Jeruh ya, anak-anaknya Skegong anak-anaknya untuk tampil. Dan untuk kedepannya akan berubah. Kalau untuk banyak pedagang yang lain. Kalau untuk pedagang mungkin Pak sejauh ini berapa pedagang yang sudah daftar untuk ikut Majelang? Untuk sementara pedagang ya berapa ya pedagangnya? Ya jelas sudah 120-an lah pedagang. Tapi masih tetap masih kita melihat di sini kalau memang ada yang memungkinkan untuk dimasukkan, terutama warga adat kita akan masukkan. Ada dibedakan mungkin apa namanya kompleks ini untuk kuliner atau kompleks apa untuk ini? Jelas, nanti kita akan bedakan di mana kuliner dengan apa namanya yang jualan baju itu ya harus terpisah, Mana kuliner dengan di Bula Selatan, yaitu di Bangsal, ya di depannya Bangsal, dan nanti bajunya itu ya di sekitaran di apa namanya kantor Satgas Pantai. Nanti sekitar itu. Nggak mungkin lah nyampur ya. Nanti kasihan bajunya campur kok. Iya benar. Karena sekarang kalau baju kan nyebutnya pasti beda kan takon dia terus bedakan jelas dibedakan ini. Jadi yang desa sudah dimulai pada tanggal 28 kemarin. Baju lawan baju kan di Banjar Pengabatan ya untuk prafinalnya, dimana sudah dilakukan penilaian oleh Dewan Juri pada saat itu, dan nanti di saat menjelangu di saat ngembak geni ya pada tanggal 10 di sana akan dilakukan final untuk JBD-nya, untuk JGM Desanya. Tentunya sebelum mereka bertarung akan diumumkan siapa-siapa yang lolos ke 5 besar dari hasil seleksi yang kemarin di tanggal 28 itu. Itu ada sebuah amplop yang sudah ada penilaian di sana akan dibuka, keluar siapa 5 besar yang lolos, dan itu akan disaring kembali menjadi tiga besar, dan dari 3 itu akan mencari siapa the winnernya. Tapi yang di JBD nanti memang seperti saya katakan awal, untuk memperebutkan uang tunai, trofi dan piagam. Jelas yang akan keluar di sana adalah yang pertama adalah the winner, yang kedua runner up, yang ketiga runner up 1, runner up 2, itu fotogenik, juara fotogenik, ada juara JBD persahabatan, dan ada juara JBD favorit. Itu ada berarti ada 6 juara nanti di JBD itu. Bagus. Kok kenapa hanya JBD? Kenapa nggak ada turunannya nggak ada? Terus ya, itu pertanyaannya bagus. Ya sebenarnya awalnya untuk jaga bukan desanya ini, kenapa jaga bukan desa tidak ada bagusnya kan itu ya, kan biasanya ada bagus sama jaga gede. Ide ini tercetus dari awal waktu penjuru kami yang lalu ya, dimana JBD yang truninya ini tidak berperan, tidak terlibat dalam kegiatan dalam rangka penyepian ini, gitu, dalam rangkaian penyepian ini yang seringkali terlibat itu kan hanyalah sebetulnya saja. Sehingga tercetus sebuah ide bagaimana kita melibatkan juga anak-anak yang cewek-cewek, yang perempuan, ya, di mana di sisi mana kita bisa masukkan. Akhirnya
keluarlah ide yaitu kita membuat jaga-bungan desa ini. Ya, tanpa disangka dan berencana ternyata JBD ini, jaga-bungan desa ini mendapatkan animo yang luar biasa, antusiasme dari Kan masyarakat. karena ada sampai yang luar juara di biasa. Korea, Pak. Iya, sampai mendapatkan ya prestasi tingkat ya kabupaten, tingkat provinsi, nasional, bahkan memang di Korea ya dapatkan juara. Ini yang sangat mengesankan kita. Kita tidak menyangka awalnya seperti itu. Ya, ternyata boom untuk JBD. Dan untuk diketahui JBD ini hanya desa Kuta aja yang buat di ini, tidak ada desa yang lain. Nah, ini pun juga boleh dikatakan diacungkan jempol oleh pemerintah kita. Ini merupakan suatu gerakan atau gebrakan yang luar biasa. Setingkat desa adat membuat yang acara seperti ini. Dan bahkan ada salah satu memang salah satu pendukung kita yang terheran-heran. Ini bukan hanya ini kegiatan JBD ini bukan kayaknya ini bukan kegiatan tingkat desa, ini udah tingkat nasional kegiatan yang dilakukan oleh desa adat Kuta ini. Saya rasa dengan antusiasme masyarakat dan juga ditopang oleh desa adat, didukung oleh desa adat sepenuhnya, JBD ini harus selalu dilaksanakan dan diselenggarakan. Karena ini positif katanya. Karena nggak mikir ke depan rencana misalnya JBD ini disinkronkan dengan program-program pemerintah seperti kalau di Badung kan ada Jagai Bagus Badung, misalnya kalau udah JBD di sini langsung naik. Iya. Memang awalnya kita tidak berpikir sejauh itu. Seperti saya katakan tadi. Kita tidak menyangka bahwasannya dengan prestasi-prestasi yang bisa yang ditoreh oleh para JBD kita itu. Sekarang mau tidak mau secara otomatis dan mereka pun juga tahu gitu loh. Mereka pun juga tahu dan paham, setelah jenjang ini saya harus ke jenjang berikutnya gitu. Dan kita sifatnya dari desa adat yang boleh dikatakan sebagai orang tua harus mensupport apa yang menjadi keinginan yang positif dari anak-anak kita kan demikian. Berarti otomatis ya kalau dia ingin ikut kayak Bagus Badung misalnya langsung disupport dari desa. Iya, dari support dari desa. Bahkan sekarang akan saya tawarkan mungkin yang juara-juara yang ke-6 juara ini untuk mengikuti itu. Kan belum tentu yang juara the winner yang ada di desa ini nanti yang dapat runner up di desa kita ini akan tidak masuk the winner di kabupaten. Kemungkinan itu kan bisa aja ada gitu ya. Makanya kita akan tawarkan kepada mereka bagaimana caranya kalau bisa yang keluar sebagai pemenang lah untuk JBD ini untuk ikut, dan bahkan tidak untuk kemungkinan kalau ada memang yang di luar daripada pemenang itu mau ikut berperan serta, mari gitu. Dan ini kan juga untuk menambah wawasan dan juga mengasah mental daripada anak-anak kita, tidak ada ruginya gitu. Secara umum mungkin untuk festival seni budaya apa perbedaannya dari tahun ke tahun? Ya, secara umum untuk perbedaan festival seni budaya, kalau kita melihat dari tahun-tahun yang lalu sampai sekarang, ya kita melihat ada perubahan yang signifikan. Mungkin tadi sudah disampaikan banyak oleh Menteri Desa bahwasanya kalau kita berbicara mengenai menyangkut seperti pasar Majalangu, ya dari kita memang dari awal konsepnya untuk oleh dan masyarakat, dan sekarang masyarakat sudah terbuka, artinya sudah terbuka juga cakrawala pemikirannya, sehingga animo dari mereka untuk jualan juga besar, kan itu ada peningkatan di sana warga adat kita untuk ikut ya berperan dalam pasar Majalangu ini, dan bahkan ketertarikan itu sudah muncul. Dan juga untuk di Ogoh-Ogoh kita melihat juga di sini bahwasannya pemuda sekarang sudah mulai agak disiplin, ya dimana dulunya boleh dikatakan sebagian besar dari pernak-pernik yang mereka pakai di Ogoh-Ogoh itu beli, sekarang mereka sudah muncul kreativitasnya, membuat karena aturan yang mengharuskan demikian kan, kita buat aturan yang ketat karena kita memakai juri yang memang berkompeten ya. Makanya di sinilah kita melihat bahwasannya anak-anak kita sudah mulai kreativitas, mulai kreatif dia untuk melakukan sebuah terobosan untuk karya-karya seni dan kebanggaan untuk mereka juga. Nah untuk JBD, ya kalau untuk JBD saya lihat sekarang juga sudah mulai matang karena JBD yang lalu kita kan kumpulkan menjadi satu paiketan, di mana kita beri nama paiketan JBD, Jaga-Bungan Desa Adat Kuta.
Nah sekarang ini senior-seniornya ini yang membina adik-adiknya, itu yang jadi sekarang senior-senior yang membina, dan sini pun boleh dikatakan panitia agak sedikit ya ringan lah dalam melakukan kegiatan JBD ini, karena sudah ada perikatan yang juga terjun, dan tentunya mereka sudah punya pengalaman karena mereka juga pelaku terdahulu gitu. Itu kita lihat, dan juga untuk yang lain-lain. Artinya dengan pengalaman yang lalu ini kita pakai sebagai guru, dan sekarang kita perbaikan ini untuk festival seni budaya ini. Saya rasa hambatan-hambatan yang terdahulu yang pernah kita hadapi menurut saat ini tidak ada, itulah. Berapa anggaran biaya yang disediakan untuk festival seni budaya pada saat ini tahun ini, kemudian dari sektor mananya biaya ini bisa diambil tahun? Nah, kalau kita berbicara anggaran, kita tidak menganggarkan ya, yang jelas tidak menganggarkan, kita hanya mensupport untuk penyelenggaraan daripada festival seni budaya ini. Dari sekian kegiatan yang kita lakukan, dari 4 kegiatan yang kita lakukan, itu kan memang sumber dananya udah jelas, yaitu dari sumber dananya dari kas desa itu sendiri, dan juga dari bantuan dari pihak-pihak ketiga yang tidak mengikat. Ya, artinya itu bebas untuk memberikan sumbangan. Nah, kita menggalakkan daripada peran serta mereka, karena ini juga untuk mereka juga gitu. Dan yang jelas anggaran itu untuk awal memang dalam mensupport kegiatan ini, untuk sekedar kita berikan dana pembinaan, yaitu dana pembinaan kepada masing-masing STT untuk membuat ogoh-ogoh itu sebesar 20 juta, dan untuk peserta JBD atau Jaga Gabungan Desa kita berikan dana pembinaan sebesar 5 juta. Dan untuk khusus untuk Yuwana itu nanti di dana-dana dari pihak ketiga yang masih kita kumpulkan, dan ini akan kita bagikan kepada mereka secara adil. Ya, ini kan belum klop semua dana-dana yang diberikan oleh pihak ketiga. Nanti kalau sudah klop semua, ini kita akan berikan kepada semua STT desa adat Kuta yang ada 13 STT ini. Ini akan kita bagi rata, sehingga tidak ada istilahnya yang daerah sana lebih besar, dari ini lebih sedikit, tidak ada seperti itu. Kita akan bagi secara merata. Jadi kita pakai dengan sistem yaitu pemungutan satu pintu dari desa adat Kuta. Itu khusus untuk di ini apa? Ada pembagian yang keluar? Khusus untuk ini, untuk di perayaan Nyepi aja. Karena surat yang kita jalankan adalah minta bantuan, minta sumbangan kepada pengusaha dalam rangka ya mendukung kegiatan festival seni budaya. Ya. Kalau Tidak juga bisa di sebelum daripada puncak acara. Nah, tergantung daripada staf kita bergerak. Karena saat ini staf kita masih bergerak untuk melakukan menjajaki semua pengusaha-pengusaha yang ada, berapa yang donasi yang diberikan gitu. Dan nanti setelah donasi atau dana-dana yang terkumpul itu, nanti kita akan hitung, dan setelah kita hitung baru kita akan bagi kepada 13 dari 13 Yuwana itu gitu. Berarti nanti itu dikelola oleh masing-masing sekretaris ya? Oh iya, ya, karena kita harus maklumi, karena untuk kegiatan semacam pembuatan daripada ogoh-ogoh ini cukup memakan dana yang besar. Karena anak-anak kita jujur saat ini belum bisa efektif penggunaan dana. Karena kemarin kita juga turun ke Banjar-Banjar, kita survei ke Banjar-Banjar, karena kita dari panitia akan tetap melakukan sidak ke Banjar-Banjar. Kita cek ke sana, ternyata dari dana bantuan, dari dana pembinaan yang kita berikan 20 juta itu sebenarnya itu tidak cukup untuk pembuatan satu ogoh-ogoh itu. Bahkan anggaran yang dibutuhkan oleh masing-masing Yuwana dalam pembuatan ogoh-ogoh itu yang kita ketahui itu di atas 50 juta. Ya, anggarannya itu termasuk dari makan minum yang dilakukan atau acara makan dan minum yang dilakukan di masing-masing banjarnya, termasuk itu pun juga dihitung, karena itu merupakan sebuah kegiatan yang mereka lakukan yang terkonsentrasi di banjarnya gitu. Karena melihat di sana ada yang 90, ada 70, dan variasi semua ada. Jadi itu merupakan suatu angka yang lumayan tinggi, tapi kita sangat bangga kepada pemuda kita dengan angka yang mereka peroleh sangat tinggi itu. Mereka sudah berani berinovasi, yaitu melakukan suatu penggalian dana di